Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirati wa jami'an masyaallah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'lumun halaman 21. Wa ma'lumun lan diketahui anakula insanin saat temene setiap manusia iku ya'rifu ngerti sapa insan fi hirfati ing dalem pekerjaan insan maing barang yakau yang jatuh bi kelan ma apa at-taqwa takwa mahama bihi yakau pal gisu penipuan. Kita melanjutkan kemarin kita diajari salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menjaga agar kita tidak jatuh pada pekerjaan yang mengandung penipuan. Kita dikatakan begini, sesungguhnya setiap kita itu sadar pekerjaan kita itu benar atau tidak. Kita tuh sendiri tahu. Ya apa tuh mas pekerjaan sampean? Ya ono bohongi lah. Atau ada sesuatu yang nggak baik. Kita sadar itu. Karena itulah kita mencoba, marilah kita jujur pada diri kita sendiri. Jangan sampai jatuh kepada perilaku yang tidak baik. Waqad ja'ala dan menjadikan sapa Allah Ta'ala al-abda yang abdu, yang hamba, aminan, yang orang yang bisa dipercaya ala nasi ngatasi awak diwene abad ala hirfatihi yang ngatasi pekerjaan abad. Faida ghussa nalikane menipu sapa man ya khona, maka berarti mengkhianati sapa man dainahu ing dinahu ing agamane man wa nafsahu lan ing awak dhewe man wa nasa lan ing manusa ajmain seluruhnya. Waqat qalu teman-teman ngendika sapa ulama kuluman sapane wong nasoha yang bener fi khirfatihi ing dalam pekerjaan man walam yaktamid lan tidak berpegangan sapa man alai ing atase khirfatihi barokah mongko paring barokah sapa Allah la kediman fi ra'si malihi ing dalem modale man min haitsu layas uru dari segi tidak akan merasa sapa man hatta yasira hingga dadi sapa man iku min ausain nasi saking orang yang paling kaya apane malan hartanya. Waman sapane wong hosa yang menipu sapa man khirfatahu ing pekerjaane man ing kasafa mongko bakal terbuka apa haluhu keadaane man wa tabaddat tan hilang apa barokatuhu barokahe man wasara lan dadi sapa man angqaribin dalam waktu yang dekat yudrobu bakal dilemparkan di kelaman opal misrufil humuli yang dalam humul sesuatu yang tidak dikenal. Alasane li anallah asduna Allah taala iku ja'ala menjadikan sapa Allah al faqra ing kefikiran fil ghussi ing dalam penipuan wal barakata lan menjadikan keberkahan fit taqwa ing dalam takwa. Kita diajarkan bahwa marilah kita berusaha keras ketika bekerja, kita bekerja secara benar, apapun pekerjaan kita, yang penting halal. Tapi pekerjaan itu harus benar, jujur, tidak ada unsur penipuan. Dikatakan di sini begini, siapa yang jujur di dalam pekerjaannya, maka Allah akan memberikan keberkahan, sehingga
mungkin pekerjaan kita biasa-biasa, tapi kemudian lah orang Jawa ngepengarane nyentel hasil, sehingga kemudian dikatakan karena usahanya nyentel hasil berkah, kemudian ngelumpuk, kekayaannya ngelumpuk, akhirnya jadi kaya. Sebaliknya kalau kita itu berdusta, bohong, penipuan dalam pekerjaan, maka kemudian perilaku kita akan terbongkar dalam waktu tidak lama. Kalau di sini dikatakan wasoro an koribin, dalam waktu yang tidak lama perilaku kita akan terbongkar, kemudian kita menjadi orang yang nggak dikenal karena kita telah melakukan kesalahan kemudian diabaikan, kemudian menjadi orang-orang terbuang. Prinsipnya adalah bahwa Allah memberikan keberkahan ketika kita jujur, dan Allah membuat kefakiran ketika ada unsur penipuan. Waqad hassa, lan teman-teman mendorong sopal masyayikhu, para guru salafan wa kholafan, guru salaf lan kholaf ala amalil khirfati, ing atase melakukan pekerjaan tabaan krana mengikuti lil Qur'anil azim maring Al-Qur'an wa sunnati syarifati lan sunnah Kanjeng Nabi. Kalau kita belajar tasawuf di dalam kitab ini, orang yang belajar tasawuf tidak harus meninggalkan pekerjaan. Asal sudah pekerjaan, kemudian pekerjaannya ditinggal, kemudian lah pokoknya gak kerja, sekarang belajar tasawuf. Itu tidak benar. Jadi belajar tasawuf, ngelakoni tasawuf bukan berarti kita tidak bekerja. Justru ketika kita menempuh jalan tasawuf, kita harus kerja. Salafan wa kholafan ala, jadi kerjaannya tetap, cuma kerjanya harus benar. Kanjeng Nabi itu bekerja, tapi pekerjaannya benar. Jadi persoalannya bukan harus meninggalkan pekerjaan, tapi pekerjaannya benar. Wa asyaduhum, lan mempersaksikan hum ing mereka fidzalika sadati, wa asyaduhum fidzalika sapa asadatu sadiliyatu para pembesar imam tarekat sadiliyah. Di dalam tarekat itu banyak. Ada tarekat yang sering kita adalah Qadiriyah, Nasabandiyah. Salah satu tarekat adalah Sadiliyah. Di dalam tarekat Sadiliyah itu kita diajarkan kalau masuk tarekat Sadiliyah tidak boleh meninggalkan pekerjaan. Jadi harus kerja. Nanti kalau Anda jadi tokoh, jadi bunyai, maka tidak boleh tidak bekerja. Kita harus punya pekerjaan tetap. Jadi kita punya pekerjaan yang membuat kita bisa mandiri, tidak tergantung kepada pemberian orang. Kalau di dalam Sadili, madzhab Sadili, justru kita itu harus bekerja. Tidak boleh jadi kiai gak kerja. Kerja itu artinya punya penghasilan, bukan kemudian harus ning sawah macul, enggak. Tapi punya penghasilan, pekerjaannya macam-macam. Bisa, yang penting halal. Tapi artinya kita tidak boleh justru menggantungkan hidup kita pada pemberian orang. Justru kalau di dalam madzhab tarekat Sadiliyah, kita harus bekerja. Kalau belajar tasawuf, kalau masuk tasawuf, masuk tarekat, justru harus bekerja. Sehingga kemudian kita itu bisa mandiri. Mandiri itu kan kita gak kemerungsung. Walaupun orang gak ngasih kita, gak problem, kita udah cukup dengan diri kita sendiri. Jadi kok iki nek tamu masuk gak apa-apa. Itu karena kita tidak punya pekerjaan. Tapi kalau kita punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan sendiri, ada tamu yang datang misalnya ngasih, ya alhamdulillah, gak ngasih juga gak problem karena kita udah cukup dengan diri kita sendiri. Sehingga kemudian gak tamak. Kita itu kan ngerti tamak ya. Anak koncone tetangganya duwe gawe, wis gak usah masak wis. Nanti kita diteri. Ternyata tangganya lupa. Akhirnya kita nggak diantar sesuatu, akhirnya kita malah yang mangkel. Iki duwe gawe pesta, tangganya nggak diantar. Padahal kesalahan sendiri kenapa dia nggak masak. Wa kana lan ana sapa Sayyidi Abdul Hasan As-Sadili rahimallahu taala iku yaqulu. Man sapane wong iktasabba
yang bekerja sopoman bakoma dan memenuhi sopoman bifaraidi rabbihi kelawan kewajiban pengiraman alih ngatasi man fakot kamulat mongko bener telah sempurna apa mujahadatuhu mujahadaiman katane Imam Asadili, siapa yang memenuhi kewajiban kemudian bekerja, jadi dia bisa mandiri dalam ekonomi, kemudian dia ibadah cukup, maka telah sempurnalah iman Islamnya. Wakana lan ana sapa saya Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah taala yaqulu alaikum netepone ngatasé sira bisa babi kelawan sabab dengan pekerjaan. Kata Abu Abbas Al-Mursi, salah seorang tokoh Thariqat Sadiliyah mengatakan kalian harus bekerja. Jangan sampai kemudian karena masuk tasawuf kemudian gak kerja. Itu salah. Masuk tasawuf itu harus kerja, karena tasawuf itu melatih hati. Kita tidak bisa melatih hati kalau kita tidak mandiri. Kalau kita itu gantungkan hidup kita pada orang, bagaimana kemudian kita bisa jogo wirai, bagaimana kita bisa zuhud, bagaimana kita bisa fokus. Kita bisa fokus karena kita telah cukup dengan diri kita. Karena itu dulu zaman Bapak masih sugeng, di Bapak Nganjuk, salah satu pesan yang senantiasa kita ingat, dia mengatakan, kalau kamu nanti sudah nikah, kemudian punya lembaga, punya pondok, harus kerja. Jangan pernah kita menggantungkan hidup kita dengan pondok, tapi justru kita itu bisa mensupport kehidupan pondok. Jadi, dari kiai kudu sugih. Jangan dari kiai malah gak sugih. Nanti akan pikirannya macam-macam, kayak semandiri. Dalam Thariqat Sadiliyah dikatakan, alaikum bisabab, bekerjalah, karena itu akan lebih menenangkan pikiran kita. Tetapi kemudian kita dilanjutkan, wal yaj'al, bukan sekedar kerja, tetapi wal yaj'al, landaknya menjadikan sebuah hadukum salah siji nira kabeh maku kahu ing alatan nune man sabhatahu ing tasbih wakudumahu ing kapaknya, kapak apa itu kapak? Kapak ngerti ya? Kanggo motong motong kayu. Sabhatahu ing tasbih wahyatatu lan jarume sabhatahu wasafaru sabhatahu. Jadi kita itu satu, kita harus kerja, tapi kemudian ada lanjutannya. Kalau kita bekerja, maka cobalah kita meningkat lebih lanjut. Semua peralatan kerja itu dipakai sebagai tasbih kita untuk wiridan. Anda kayak skripsi, ngetik, maka jadilah keyboardnya untuk zikir. Jadi kalau ngetik, kalau Allah. Insya Kalau masak, kalau ngulek, ya subhanallah. Pokoknya kita manfaatkan semua alat kita, sarana pekerjaan kita, itu sebagai tasbih kita. Waqat ajma'ah, lan teman-teman mufakat, sapa al ulama ala anal kasbah, sak temene bekerja, iku wajibun. Wajib, wujuban muakkad dan wajib yang muakkad. Mulhaqon, yang dikaitkan birut batil imani. Bekerja itu wajib. Sama dengan kita beribadah. Jadi kita itu sholat itu wajib, bekerja juga wajib. Jangan sampai kemudian karena alasan sholat kita tidak kerja. Tapi juga begitu, tidak bisa juga alasan pekerjaan kemudian nggak sholat. Karena sama-sama wajibnya. Wa maklumun, lan diketahui anaman sak temene seseorang lakasba yang tidak punya pekerjaan lau kediman fawa mongkoman yang tidak punya pekerjaan iku kalmarati koyok perempuan lahad dolahu yang tidak ada bagian firujulati in dalam sifat kejantanan. Apa sifat apa? Jadi orang yang nggak punya pekerjaan itu dianggap banci, bukan jantan, bukan laki-laki. Laki-laki itu kerja. Kalau orang tidak punya pekerjaan, maka berarti dia bukan laki-laki.
Wakana lan ana sapa sahibul wasiati Ali bin Al-Khawas rahimahullah ta'ala. Hukmul fakiri utai hukumi orang fakir. Alladzi la harfata yang tidak punya pekerjaan lau gede fakir iku hukmul bumati kaya burung hantu. As-sakinati yang bertempat fil khorobi in dalam khorob sesuatu yang tidak dikenal yang dalam tanah yang enggak ada orang. Laisa ora ono fiha ing dalam khorob atau ing dalam khirfah tadi naf'un kemanfaatan li ahadin. Kata Ali Al-Khawas, orang yang tidak punya pekerjaan itu diibaratkan kayak burung hantu yang ada di hutan. Dia tidak memberikan kontribusi positif dalam kehidupan. Karena itulah nanti lah yang mulai ke pondok setelah jadi alumni, jadi sarjana, jangan lupa kerja. Apapun pekerjaannya. Kemarin kita diingatkan, jangan malu dengan pekerjaan kita sepanjang pekerjaan kita itu halal. Maksud saya sarjana ya, cuma kerja ini. Iku sing gak sarjana iso kerja ini. Enggak, kita tidak diajarkan gitu. Kita diajarkan lakukan pekerjaan, apapun pekerjaan itu. Yang penting halal, sing penting bukan pekerjaan haram. Nah, orang yang enggak punya pekerjaan, itu diumpamakan seperti burung di tengah hutan yang kemudian tidak memberikan kontribusi manfaat apapun. Padahal kita itu dituntut untuk memberikan kemanfaatan. Walama dhuhara lan nalikane tampak sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birisalati kelan risalah lam ya'mur mongko tidak pernah perintah sapa Rasul ahadan ing seseorang min ashabi saking sahabat Kanjeng Nabi bitarkil khirfati kelan meninggalkan pekerjaan alladzi biadi kang ana ing tangane ashab. Ketika Nabi itu Kanjeng Nabi jadi Nabi, ketika Kanjeng Muhammad jadi Nabi, begitu dakwah pertama, ketika ngajak untuk Islam, Nabi tidak pernah menyuruh sahabat untuk meninggalkan pekerjaan. Yang bekerja ya terus bekerja aja, jangan pernah karena alasan masuk Islam, kemudian meninggalkan pekerjaan. Jangan pernah karena alasan hijrah, ya sekarang kan istilahnya kan itu toh, hijrah. Maka kemudian meninggalkan pekerjaan, enggak. Hijrah kita dari yang enggak benar menuju benar itu tidak kemudian mengharuskan kita meninggalkan pekerjaan kita. Pekerjaan tetap yang penting benar. Yang harus ditinggalkan itu pekerjaan yang awalnya maksiat, pekerjaan yang mengandung penipuan dan seterusnya. Sepanjang pekerjaannya benar ya enggak problem. Abu Bakar itu pedagang, Utsman pedagang, banyak sahabat itu pedagang. Nabi tidak pernah kemudian menyuruh Abu Bakar untuk berhenti jadi pedagang. Tidak pernah menyuruh Utsman untuk berhenti jadi pedagang. Tetap aja dagang. Yang penting dagangnya benar. Nabi tidak pernah menyuruh sahabat untuk meninggalkan pekerjaannya. Masuk tasawuf itu tidak harus meninggalkan pekerjaan. Masuk torekot tidak harus meninggalkan pekerjaan. Torekot itu ada wiridan tertentu yang harus kita lakukan, itu benar. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan karena wiridan di dalam torekot kemudian pekerjaannya ditinggalkan. Enggak. Jadi orang yang masuk torekot kemudian meninggalkan pekerjaannya, padahal pekerjaannya itu halal, maka berarti dia tidak benar. Bal aqarrahum, bahkan balik menetapkan sapa Nabi hum ing sahabat ala hurufihim ing atase pekerjaane sahabat. Bahkan Kanjeng Nabi kemudian menetapkan pekerjaan lanjutkan aja. Wa amarahum lan perintah sapa Nabi ing sahabat bin nushi dengan nasihat via ing dalam pekerjaan. Nabi tidak pernah memerintahkan meninggalkan pekerjaan, tapi Nabi kemudian mengkoreksi kalau ada yang tidak benar. Jangan menipu kayak kemarin. Jangan menipu di dalam pekerjaan. Enek dagang sing buruk kemudian ditutupi, itu yang nggak benar. Kemudian kita tidak jujur untuk menyampaikan. Nabi mengkritik itu, Nabi mengkoreksi itu.
Tapi Nabi tidak melarang sahabat untuk bekerja. Wa kana lan ana sapa qadasa sirahu Ali Al-Khawas yaqulu al-kamilu utai orang yang sempurna iku man wong yasluku kang suluk sapa man menempuh jalan tasawuf annasa ing manusa wahum hale utai nas iku fi hurufihim ing dalam pekerjaan iman. Orang yang baik, orang yang sempurna adalah orang yang menempuh ibadah dengan sungguh-sungguh, masuk tasawuf, tetapi tetap di dalam pekerjaan dia. Yang asali dagang, yang asali apapun pekerjaan kita, itu kemudian tidak menjadi alasan untuk ditinggalkan karena alasan masuk tasawuf. Laman bukan orang yang murhum kang perintah sapa manhum ing nas bitarkil khirfati dengan meninggalkan pekerjaan hatta yaslukahum sehingga memasukkan sapa manhum hum ing nas menempuh jalan tasawuf hum ing nas. Jadi kalau di sini dikatakan orang yang sempurna, orang yang benar, orang yang baik adalah orang yang ketika masuk tasawuf, ketika mendekatkan diri pada Allah, dia tetap dalam pekerjaannya. Bukan orang yang ketika masuk tasawuf kemudian meninggalkan pekerjaannya. Orang yang meninggalkan pekerjaan karena masuk tasawuf itu bukan orang yang benar. Enak toh alasan begitu tuh. Karena hijrah kemudian pekerjaan lamanya ditinggalkan. Asalnya dengan pekerjaan itu mapan, ekonomi keluarganya mapan, anak istrinya tercukupi, tapi karena hijrah alasannya, kemudian pekerjaan ditinggalkan. Kemudian akhirnya kena masalah ekonomi, akhirnya saya disalahno pemerintah. Wanca ini banyak tuh kasus itu. Padahal enggak. Di sini dikatakan orang yang kamil, orang yang sempurna, orang yang benar adalah orang yang ketika dia menjalankan kehidupan keagamaannya, dia tidak akan pernah meninggalkan pekerjaannya karena pekerjaan itu kepentingan dia untuk kehidupan dia. Fa innahu ma min amrin ora ana saking perkara masyruun apa masruun illa wa yumkinu kecuali memungkinkan sapa al arifu ayusila ento sampai sapa sahibu ila hadratillahi ta'ala maring hadrati Allah ta'ala bi khifalil umuri kelan bedani perkara alladzi lam tusyra yang tidak diwajibkan. Wa kana lan ana sapa Ali Al-Khawas iku yaqulu al mukminu kata Ali Al-Khawas begini al mukminu tay orang mukmin al muhtarifu yang punya pekerjaan iku akmalu luwih sempurna indi menurutku minal mujadibi dibanding orang yang jadab min masaihil zawaya saking guru-guru di pondok pesantren alladzina yaitu orang-orang yakuluna kang makan bidinihim dengan agamane man. Kata Ali Al-Khawas, orang biasa-biasa yang punya pekerjaan jelas, yang dengan pekerjaan itu dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, itu jauh lebih baik dibanding kiai-kiai di pesantren yang nggak punya pekerjaan, yang kehidupan ekonominya menggantungkan pada pemberian orang. Coba segitunya loh. Kadang kita kurang perhatian soal itu. Kadang yang sering terjadi, kita justru menikmati posisi kita karena kita tokoh masyarakat, kita punya dianggap sebagai kiai, jadi ustadz, kemudian kita tidak punya pekerjaan mandiri, sehingga kemudian kita lebih banyak menggantungkan pada pemberian umat. Nah, kalau di sini dikatakan orang mukmin yang punya pekerjaan sendiri, sehingga secara ekonomi dia mandiri, mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri, itu jauh lebih baik daripada guru-guru di pondok yang kemudian makannya itu menggantungkan dari pemberian orang. Karena itu marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk punya pekerjaan yang dengan pekerjaan itu kita bisa mencukupi kebutuhan ekonomi kita sendiri. Itu jauh lebih penting, itu jauh lebih
gentle, lebih jantan daripada tidak begitu. Walaisa lan ora ana yadihim kelan tangane masayih apa khirfatun dunyawi natun, yaitu pekerjaan duniawi, dibanding ustadz-ustadz di pondok yang kemudian tidak punya pekerjaan tetap yang untuk menghidupi keluarganya, yang kemudian makannya menggantungkan dari pemberian. Ta'ifuhum, yang bisa menjaga diri, menjaga apa khirfahum ing masayih an sodakotin nasi, saking sedekai orang-orang, wa ausahihim lan tegesi pemberian orang. Itulah kenapa kemudian kalau dulu Bapak Nganjuk bilang pokoknya lah jadi kiai kudu sugih, karena dengan kekayaan, dengan pekerjaan itu kita sudah cukup dengan diri kita sendiri. Lalu dulu sampai ngelatih kita, setiap kita mau diajak keluar, mau kemana, mesti ibu bilang makan dhisik. Bukan tahlilan, kita tahu tahlilan itu insya Allah kan kita makan, insya Allah. Tapi ibu nggak boleh berangkat tahlil belum makan. Jadi walaupun kita mau diundang tahlil, itu keluar harus makan. Mau berangkat makan dulu. Kenapa harus makan? Karena ketika perut kita kenyang, itu kita nggak akan kepikir apakah nanti dikasih makan atau tidak, makannya enak atau tidak, kita nggak peduli karena kita udah cukup. Beda toh, like kita berangkat itu urung mangan. Iki mau gak metu-metu luwe. Kan akhirnya kemerungsung. Kalau sudah kemerungsung kita menjadi suudon. Ya Allah, tante ini suwe loh. Segone dawe deh. Loh coba. Kita sering toh kita mau kemana? Saya ngejak anak-anak mau kemana makan. Oh, jaga no. Nanti kan mampir ngene Mbak ini. Enggak, makan dululah di sini. Ya lah ini kono metu, ya lah enggak. Daripada kemudian kita ngerasani. Kan lebih baik berapa toh makan, toh itu juga kebutuhan kita. Kenapa kita harus makan dulu? Dulu kalau kita sejak kecil kita diajari oleh Mbak Ibu Nganjuk makan kemana, pokoknya sebelum keluar makan. Tidak pernah ibu mengizinkan kita keluar sebelum kenyang. Kita mau suatu ketika kita mau ke Mbah, sowan Mbah nek nglaben. Mau ke Mbah itu loh, enggak langsung Mbah, mampir dulu ke warung makan dulu. Karena ibu ngatakan, ya lah neng Mbah nanti punya nasi. Kalau enggak, kasihan bae. Bukan kok kemudian kok saiki. Wis gak usah masak, makan ngene bae. Nah, ya kok enak. Wong mbah kita, ibu kita, bapak kita udah susah ngerawat kita sejak kecil. Masa saiki beliau udah sepuh susah ngerawat anak kita. Terus kapan beliau bisa istirahat? Kan begitu toh. Yo kalau Anda nanti nikah, sudah punya anak, yo janganlah anak kita itu kemudian dititik nombae menjadi ngeribetin bae. Orang tua kita sudah sedih, sudah susah, sudah capek dengan merawat kita sejak kita kecil. Masa kemudian ketika beliau sepuh harus merawat anak-anak kita. Duwe anak yo masak, wong duwe anak gak gelem masak. Wis timbang angel karena mbae cedek. Untungnya toh di sini tuh ada dari dulu rumah kita di Nganjuk, ibu itu jauh dari mbah, soko ibu dari mbah sama bapak itu jauh, sehingga kita nggak pernah ribet. Di Malang juga gitu, ada kombai. Jadi agak masak yo nggak makan. Beda lah rumahnya jejer karo orang tua. Wes capek banget. Ano mangan ngene mbah. Janganlah begitu, janganlah ngeribeti itu. Tapi kembali ke sini, marilah kita belajar. Kita punya pekerjaan sendiri, kita punya penghasilan sendiri, yang itu kemudian bisa menjaga kita dari mengharap pemberian orang. Nah, itu jauh lebih penting. Dan kita jangan malu dengan pekerjaan itu. Kemarin kita disampaikan, jangan malu dengan apapun yang kita lakukan, sepanjang itu halal. Sepanjang bukan maksiat, kenapa harus malu? Wong yang maksiat aja loh bisa bangga ngomong. Kenapa yang kita nggak maksiat nggak berani bangga? Mereka loh yang jelas
nggak bener aja loh terang-terangan. Kenapa yang kita berusaha bener, kita nggak bisa menunjukkan? Sepanjang halal, sepanjang baik, kita diajarkan jangan malu untuk menyampaikan apa yang kita lakukan, identitas kita sepanjang itu halal dan benar. Nah, karena itulah di sini kemudian dikatakan marilah belajar punya pekerjaan, punya penghasilan sendiri, berapapun, yang penting halal. Sehingga dengan penghasilan itu kita itu tidak menggantungkan pada orang lain. Kalau Anda punya pekerjaan, punya penghasilan tetap, kita kan nggak kepikir tuh dikasih orang tua ya alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa, wong kita udah cukup. Kalau dulu ketika Bapak Nganjuk begitu meninggal, Ibu bagi-bagi hal yang harus dibagi, warisan. Kita sampaikan kalau karena kita jauh, kalau dikasih alhamdulillah, enggak dikasih kita sudah punya, sudah cukup dengan yang kita punya. Sehingga kemudian kita tidak dapat. Yaitu habis dibagi untuk adik-adik, selesai. Kita tidak problem, karena kita merasa ini sudah cukup dengan apa yang kita miliki. Kan lebih enak begitu toh, daripada kemudian kita ribet, mengharap, akhirnya karena nggak sesuai dengan harapan, akhirnya ribut dengan keluarga. Paling nggak sinetron. Itu yang sering gitu. Waqat akroma, lan teman-teman memuliakan sapa Allah Ta'ala al-muhtarifata, ing orang yang punya pekerjaan, biumurin kelan perkara fadolu, yang memberikan keunggulan biha kelan muhtarifah alal muta'abbidin, ing atase orang yang ahli ibadah tetapi min ghairi khirfatin, yang tidak punya pekerjaan. Di sini dikatakan orang yang bekerja itu masih jauh lebih baik dibanding orang yang ahli ibadah tapi tidak punya pekerjaan. Iki rajin tahajud tapi tidak punya pekerjaan. Masih lebih baik orang yang bekerja walaupun mungkin tahajudnya pas-pasan atau ibadahnya biasa-biasa. Al-awalu, saat yang pertama ana amal ahdihim, saat temannya pekerjaannya salah satu dari mereka iku lahu. Likaunihi krana anane ahad iku yakulu makan min kasbihi, saking pekerjaane ahad, la min sedaqatin nasi, tidak dari sedekah orang, wa ausahihim, lan pemberiane orang. Satu, kata kitab ini, orang yang bekerja maka dia lebih mandiri karena dia bisa mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga dia tidak menggantungkan pada orang lain. Itu satu. Yang kedua, adamu dakwahu, ora onone pengakuane ahad al ilma ing ilmu wa takabburahu, lan takaburnya, kesombongane ahad al jahiline antase orang yang bodoh. Payushidu, mongko kemudian mempersaksikan hikara nafsihi, ing kelemahan kekurangane awak dene man wa taqdima ghairihi, lan agunge liyane. Karena dia bekerja, maka dia kemudian sadar betapa tidak mudahnya mencari uang. Nah, cara gampangannya begitulah. Golek duit itu ternyata Anda bisa bayangkan Pak ini yang desa, siapa yang desa? Kira yang desa lah. Saking desane sinyal gak mlebu. Lae kuliah leren sekarang kuliah online, sambate sing keri yang di absen kok belum datang. Sinyalnya telat. Nah, Anda bisa bayangkan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang di kampung. Cobalah upaya nandur pari. Itu sehari hanya berapa coba? Kemarin panenan kita yang di Nganjuk disampaikan, ya ini panenannya segini dikurangi biaya begini. Ternyata kita hanya dapat segini. Cobalah, Pak Tani nggarap sawah selama 3 bulan, 4 bulan, hasilnya hanya segitu. Kemudian kita menjadi sadar, karena kita bekerja, kita tahu betapa tidak mudahnya mendapatkan hasil, sehingga kita kemudian punya empati pada orang lain. Coba kalau kita tidak tahu rekosonnya begawi, kayak Pak Tukang, sehari sekian, padahal mulai isuk
sampai sore dan mereka harus puasa. Sedino poso gak tidur. Ya Anda kan poso turu, angine dhuwur. Coba bapak-bapak yang tukang itu. Coba lah. Mereka kan puasa. Puasa coba. Mereka puasa kerja mulai jam 7 lebih dikit udah datang. Ngangkati bahan material yang tidak ringan seharian sampai jam 3:30. Coba. Poso gak turu. Kemudian upahnya sehari sekian. Karena kemudian kita punya pekerjaan, kita tahu betapa susahnya pekerjaan. Saya kira Tante Ana kan tahu toh, mulai jam 5:30 sudah berangkat, pulang maghrib dengan honor sekian. Akhirnya kan kita tahu betapa tidak mudahnya mendapatkan penghasilan. Akhirnya kita punya rasa empati, oh kasihan loh orang itu, orang lain yang mungkin penghasilannya jauh di bawah kita, sehingga kita punya empati. Coba kalau nggak gitu, kan kita nggak punya empati, kan kita baru sadar tidak mudahnya mencari penghasilan ketika harus berangkat 5:30 mulai maghrib. Kan kita kan baru sadar nilai uang setelah kita tahu betapa tidak mudahnya. Kalau kemudian Anda paham betapa orang tua kita itu koyok ngono kuwi golek uang, tidak akan mungkin kelambi itu geledak-geledek ning sore jemuran. Coba ning jemuran iku lah karuan. Ning dhuwur iku enek kacamata ne sapa. Katanya Pak Tukang. Iki nggane sinten lah, wis nggone arek-arek. Lho Pak, kat saiki ora diambil iku. Coba di lantai 2 itu. Coba lah Anda bandingkan. Barang-barang yang kita tinggalkan neng kamar mandi, neng jemuran, gak kita rawat, itu kan kita beli dengan uang. Yang uang itu kita minta orang tua. Yang orang tua itu untuk memberikan uang itu harus kerja keras. Kita tidak bisa menghargai barang itu karena kita tidak tahu betapa susahnya mencari penghasilan. Nah, kita diajarkan di sini, ketika kita kemudian punya penghasilan sendiri, selain kita bisa mandiri, kita kemudian bisa empati pada orang lain. Bisa menghargai kesulitan orang, betapa enggak mudahnya. Itu kedua. Yang ketiga, asalisuta yang ketiga itu salamatuhu, selamateman minasyibhi, saking penyerupaan al-aqliyati fillahi ta'ala wa fi rusulihi wa ahkamihi, yang dalam keutusane risalai Allah Ta'ala wa ahkamihi. Kalau kita tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu ada sebab yang harus kita lakukan, maka kemudian kita sadar bahwa segala sesuatu itu ada rentetane. Enggak kemudian alah lah pangeran ngasih saya makan ya makan, enggak, karena itu enggak benar. Jadi ketika Allah itu ngasih makan itu kan ada sabab. Nah, kita harus ngelakoni sabab itu. Itulah kemudian kita paham la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga kalau kita ingin berubah, yo kita harus memberikan sababnya, memberikan jalan. Bagaimana kita bisa sukses? Yo kita harus kerja keras. Akhirnya kita sadar, gitulah Allah menjalani sunatullahnya. Allah menetapkan di dalam hukum alamnya. Yang keempat, idza waqa'a nalikane jatuh sapa man fi maksiat ing dalam maksiat yasiru, mongko kemudian jadi sapa man iku yushidu bisa mempersaksian qobha ing qobha itu jembernya ing menjijikkannya maksiat walayara, lan ora melihat annahu fa'ala syai'an ing sesuatu yukafiruha atau yukfiruha kang ngingkari sapa man ha ing maksiat. Kalau kemudian dia dalam pekerjaannya itu salah, kemudian dia tidak sukses, dia tahu bahwa kalau nggak serius itu begini loh dampaknya. Coba kalau kita nggak pernah ngelakoni, kan nggak pernah salah toh, nggak pernah merasakan salah, nggak usah ado-ado, dadi Bilal. Lain delok koncone Bilal, lha apa ya, bolak-balik keliru. Tapi itu ketika disuruh ngelakoni dhewe iku ya.
Loh, kan kemudian kita tahu, oh ternyata nggak mudah. Gitu kan. Ternyata kalau kita salah kita tahu, ternyata gini toh. Kalau kita nggak tenanan. Loh, akhirnya kan itu melatih diri kita. Selain kemandirian, selain macam-macam, itu kemudian kita menjadi tahu betapa rasanya jatuh. Kalau kita tidak pernah melakukan, nggak pernah mencoba, nggak pernah bekerja, kita tidak pernah merasakan jatuh. Kalau kita nggak pernah ngelamar pekerjaan, kita kan nggak pernah rasa ditolak di dalam lamaran. Terus bolak-balik ngelamar. Kita itu tahu rasanya ditolak menyampaikan lamar pekerjaan karena kita telah menyampaikan lamaran. Nah, kalau kita tidak pernah menyampaikan lamaran pekerjaan, maka kita tidak tahu rasanya pedihnya kita ditolak di dalam pekerjaan. Itu semua orang-orang yang bekerja ini itu akan merasakan itu. Sementara muta'abid, orang yang hanya melulu ibadah, tidak punya pekerjaan, dia tidak tahu rasanya itu. Tidak tahu apa yang terjadi. Itulah keunggulan orang yang bekerja dibanding orang yang melulu hanya ibadah tanpa pekerjaan. Sehingga dengan alasan itu, Ali Al-Hawas mengatakan, orang mukmin yang biasa-biasa saja ibadahnya, tapi punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, yang kemudian dengan penghasilan itu dia secara ekonomi bisa mandiri, maka itu jauh lebih baik daripada masayih, guru-guru, ustadz-ustadz di pesantren yang tidak punya pekerjaan, yang ekonominya itu menggantungkan pada pemberian masyarakat. Jangan sampai kita itu tidak mudah, sehingga yang paling enak adalah kita mandiri dengan penghasilan kita sendiri. Entah nanti kalau dapat ya alhamdulillah, enggak ya enggak. Kanjeng Nabi ngajari kita gitu toh. Kanjeng Nabi itu kan punya penghasilan tetap. Nabi memang gak macul. Nabi tidak ke kebun, tapi Nabi itu punya tanah yang luas. Yang kalau kita baca Sirah Nabawi, Nabi itu punya tanah Fadak. Tanah Fadak itu di Madinah, di kelompok Yahudi. Yang itu dirawat, dikerjakan oleh orang lain. Yang dari tanah Fadak itulah hasilnya kemudian bisa digunakan oleh Nabi untuk menghidupi keluarganya. Jadi Nabi punya penghasilan. Kiai-kiai sepuh dulu kan itu toh. Enek sing punya toko, walaupun kiai ini nggak pernah ke toko, tapi punya toko, sing ngerawat orang lain, penghasilannya jelas. Ada yang punya apa namanya, bisnis, apa namanya, kermata, ake. Suatu ketika ada teman santri yang oleh yai disuruh nganterin apa namanya, ake. Dibilang minta 2. Oleh orang itu ditawar 1,5. Dia bingung, 2 itu piro ya? 2 juta apa piro? Ternyata 2 M. Ditawar 1,5 M. Kan cilik, gak ketok, tapi kan jelas hasilnya. Dengan bisnis itulah kemudian beliau mencukupi kebutuhan keluarganya. Jangan ketoke yai ketoke neng omah gak pernah metu, kok mobilnya gonta-ganti. Loh, bisnisnya akeh di luar. Nah, kita bolak-balik metu tapi gak banyak hasilnya. Kan beda. Itulah. Tetapi prinsipnya adalah kita diajarkan marilah kita punya pekerjaan, punya penghasilan. Yang dengan penghasilan itu kita bisa mandiri mencukupi kebutuhan sendiri. Itu jauh lebih baik daripada kita menggantungkan ekonomi kita kepada orang lain. Kita lanjutkan sampai sedikit. Wakana lan ana sapa Saidi Alil Hawas yaqulu. Indi menurut saya annalladzi seseorang yakulu yang makan min kasbihi saking pekerjaan iman walau makruhan senajan pekerjaan itu makruh kal hijami kaya hijam canduk, ngerti apa canduk itu? Bekam. Nah, zaman biyen bekam itu pekerjaan yang makruh. Wal konwati lan membuat senjata, kata Saidi Ali Al-Khawas, orang yang makan dari hasil pekerjaannya sendiri walaupun pekerjaannya itu makruh, itu ahsan, masih lebih baik
minal muta'abbidi dibanding orang yang ahli ibadah alladzi yaqulu yang makan bidinihi dengan agamane man wayut imuhu lan ngasih makan hu ing muta'abbid sapa annasu bisalahi dengan kebaikan iman. Kata Ali Hawas, orang yang punya pekerjaan sendiri, makan dari hasil usahanya sendiri, walaupun mungkin usaha pekerjaannya itu tidak cukup etis. Kalau saat itu yang nggak dianggap baik, itu tukang bekam, itu dianggap tidak etis. Itu masih lebih baik daripada ahli ibadah yang karena dia baik kemudian oleh masyarakat sering dikasih sedekah. Itu masih lebih baik orang yang punya pekerjaan sendiri. Sumalah yahfa. Kemudian tidak khawatir jelas anal kasbah atau pekerjaan litakasuri untuk akeh-akehan wa tahwahurilan kesombongan iku madmumun tercela syar'an. Jelas pekerjaan itu adalah kita lakukan untuk mencukupi kebutuhan, bukan untuk kebanggaan. Kadang kan kita reuni pamer saiki wis anake piro akeh-akehan anak, kalau enggak gitu pamer pekerjaan saiki nyambut gawe apa mbak? Alhamdulillah saiki saya sekarang begini-begini memamerkan kesuksesan. Nah itu yang enggak benar. Pekerjaan itu bukan untuk kesombongan, tapi sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita saja, yang mana dengan kehidupan itu kita bisa ibadah secara lebih baik. Sehingga kalau kemudian pekerjaan, jabatan itu untuk kesombongan itu yang nggak benar. Kemarin sejak awal disampaikan, jabat boleh, kaya boleh, silakan kaya, silakan jadi pejabat, tapi itu bukan tujuan. Tapi itu hanyalah sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Wafil hadisi, man sapane wong tolaba yang mencari sepeman adunya ing dunya halalan kan halal, mukasiron tur untuk menumpuk, mufakhiron untuk kesombongan, laqiyallahu maka bakal nemui sapa man Allah ing Allah wa halita Allah alaihi ngatasi man iku hudbanu murka. Kita harus bekerja tapi kemudian kita diingatkan pekerjaan itu jangan untuk kesombongan loh ya. Kalau Anda nanti punya pekerjaan sukses, Allah masuk aku biyen mbak kuliah gak tenanan loh, saya lebih sukses dibanding teman-teman yang tenanan. Enggak begitu. Itu enggak benar. Kita itu sukses duniawi silahkan, tetapi tidak untuk mufakhiron, bukan untuk kesombongan. Karena itu kan kita biasa aja low profile dengan kesuksesan kita, jangan menunjukkan itu. Apalagi kalau reuni, kasihan. Ada toh kalau reuni kelas kemudian ada teman kita yang nggak mau datang ke reuni. Kenapa? Karena dia merasa belum sukses. Itu kan merasa berarti ada di kalangan kita yang menunjukkan kesuksesannya. Mestinya nggak begitu. Kita mestinya biasa aja. Sukses itu kan kalau di kantor kita, di hadapan teman-teman kita kan kita biasa aja toh, sama dengan teman yang lain. Nggak perlu kemudian, neng kene saya punya posisi apa. Posisi itu kan tidak dengan teman kita, tapi di kantor kita. Mestinya begitu, sama dengan kemarin kita itu pejabat itu di kantor. Kalau di depan orang tua kita hanya anak, bukan pejabat. Bahkan lan ono sapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yaqulu talabu ziyadati utai mencari lebih minal halali saking halal iku ukubatun siksaan. Ibtala yang menguji sapa Allah biha kelan ukubah ahli tauhid ing ahli tauhid. Kita bekerja itu benar, mencari harta itu benar. Tadi sejak awal disampaikan kita untuk punya pekerjaan, tapi jangan sampai pekerjaan itu kemudian kita melenakan ibadah kita. Kalau itu yang terjadi, maka akan jadi ukubah, jadi siksaan. Marilah kita bekerja mandiri dengan pekerjaan kita dan penghasilan kita, sehingga kita tidak menggantungkan hidup kita pada orang lain, sehingga kita kemudian bisa fokus untuk ibadah kita. Mari kita bekerja yang dengan pekerjaan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.